Di kota-kota tua di Jerman itu ya, jalanannya pakai batu ini teman-teman. Jadi di Jerman itu banyak lorong-lorong sempit seperti itu. Teman-teman, cerita anjing ya. Musim semi cantik sekali bangunan ini. Teman-teman, di sini ada buaya loh. Ini yang buka pasti orang Vietnam teman-teman biasanya. Jadi sekalian saya kasih lihat stasiun kereta apinya ya. Selamat pagi teman-teman YouTube semuanya. Bagi yang belum kenal saya bernama Monica, hidup di Jerman ya. Dan vlog ini merupakan vlog sambungan dari kemarin ya. Nanti saya akan membawa Anda tour di Freiburg ya. Kita menjelajahi kota Freiburg dan kita juga mau ke Christmas marketnya. Juga nanti kami singgah sebentar ke tempat yang terkenal ya, namanya TTC, yaitu di Black Forest ya. Tapi sebelumnya saya mohon bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu sekarang juga, diklik ya teman-teman. Bakal menarik perjalanan kita nanti ya. Dan jangan lupa juga diberi like, di komentar, dan dibagikan ya teman-teman supaya channel saya cepat tumbuhnya dan saya lebih bersemangat lagi bikin video ya. Bikin video jalan-jalan atau video-video dokumenter dan sebagainya, video bercerita-cerita ya. Oke, jangan lupa ya komen ya. Oke, kita check out hotel dulu ya teman-teman ya. Teman-teman, ini kita sudah di downtown ya. Ini saya kasih teman-teman lihat ya. Ini kaos kakinya lucu-lucu banget ya. Di Freiburg sudah pasti lebih dingin daripada Colmar. Can you close for me? I want to show them. Temperatur pada hari itu 1 derajat Celcius. Karena Freiburg di daerah Black Forest, jadi itu dekat daerah pegunungan, makanya dia lebih dingin. Sekarang kami membawa teman-teman ya menuju ke Christmas market. Christmas market di Freiburg ini ya, kalau dari luar ya, dari depan pintunya itu seperti kecil ya, tapi kita harus jalan baru kita tahu ternyata dia itu besar sekali. Dan biasanya ya Christmas market di Jerman ataupun di Eropa, biasanya di sekitarnya itu ada katedral. Dan biasa katedral-katedral di Eropa itu ya adanya di pusat kota, di lapangan semacam balai kota gitu ya. Jadi kita pagi ini ke Christmas market ya, sekitar jam 11-an teman-teman. Jadi kita nggak bisa lihat lampu-lampu Christmasnya dihidupkan ya. Jadi nggak terasa kelap-kelipnya. Jadi biasanya orang ke Christmas market itu pada malam hari. Tapi ada bagusnya kita pergi siang hari ya, walaupun tidak begitu indah ya, tapi meriah, tetap meriah ya, karena banyak juga orang yang datang pada siang hari karena mereka lebih suka leluasa ya. Kalau mau beli makanan nggak terlalu banyak kerumunan, harus nunggu lama di antriannya. Saya bisa membayangkan betapa indahnya Christmas market ini pada malam hari ya, karena dia cukup besar teman-teman, dan di lorong-lorong sempit itu semua banyak sekali stand-stand makanannya dan stand-stand jualan kerajinan tangan dan sebagainya.
Bagi saya sih semua pasar Natal itu indah dan menyenangkan, dan setiap pasar Natal itu memiliki ciri khas atau daya tarik masing-masing. Yang kita alami yaitu suasana meriah, sukacita, dan sekaligus keramaiannya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat barang-barangnya dengan jelas kalau pada siang hari ya. Juga makanannya ya, harga-harganya itu tertera sangat jelas juga ya di papannya. Jadi ada bagusnya kalau kita mengunjungi Christmas market ya. Kalau kita ada waktu, kita kunjungi pada siang hari ya, waktu harinya masih terang. Udah itu kita lanjutkan pada malam hari. Jadi kita bisa melihat dua versi ya, versi siang hari sama versinya malam. Karena untuk merasakan keindahan lampu kelap-kelip dari pohon Natal dan hiasan Christmas ya, juga kita bisa melihat keajaiban dan fenomena Christmas ya, yang tidak bisa kita alami pada hari biasa. Jadi saya bawa Anda jalan-jalan dulu, lihat-lihat dulu kios-kiosnya, lihat keramaiannya ya. Kita satu keliling dulu, nanti saya baru beli makanannya. Karena saya sudah tahu, kalau saya sudah keliling semua, saya sudah tahu makanan apa yang akan saya beli. They have more variation. You say small, you see everywhere. There also in many Aingang, you know. It's still Aingang. Let them see this. Mula-mula ya, suami juga pikiran, loh kok kecil sekali ini Christmas marketnya ya. Karena ini pertama kali juga kita mengunjungi Christmas market di Freiburg ya. Walaupun kita sudah sering ke Black Forest ya, tapi kan kita nggak datang pada pas suasana Natal ya. Jadi setelah dia masuk, dia baru tahu dan dia kaget. Ini mah besar sekali katanya. Nanti habis makan-makan kita masuk ke katedralnya ya teman-teman ya. Jadi suami senang sekali di sini karena banyak sekali, banyak macam ya makanan yang dijual. Itu variasinya banyak pilihan ya, dan kelihatan enak-enak katanya. Ini jualan jus anggur berkualitas, dan di sebelah sini ini almond ya, kacang almond. Ada yang manis, ada yang asin juga ya. Terus ada gingerbread juga teman-teman. Gingerbreadnya itu lucu-lucu bentuknya. Gingerbread. Tapi kebanyakannya saya lihat kacang almondnya itu dilapisin gula teman-teman. Kebanyakan manis sih. Saya sudah pernah beli ya 2-3 kali, jadi saya kurang suka ya. Ayo saya bawa teman-teman ke bagian lainnya, yang di bagian belakang itu masih banyak lorong-lorong sempit ya. Nah, jadi kita mengelilingin pasar Natal ini ya melalui lorong-lorong yang berlika-liku teman-teman. Ini kios yang jual anggur panas. Harga anggur panas di pasar Natal Jerman itu bervariasi teman-teman. Itu jumlahnya itu ya hampir sama ya, sekitar 300-350 ml gitu ya. Tapi harganya beda-beda teman-teman. Seperti di kota kecil kami ya, itu 5 euro. Tapi di sini ya cuma 3 euro 50 sen, murah sekali ya. Ini ya kue manis sekali ya, karamel. Do you want to taste? I worry it's too sweet. Maybe my husband. Jadi si Raina yang coba, kata Raina, waduh manis sekali. Aku nggak mungkin bisa makan. Dia aja bilang kemanisannya, dia yang bisa makan manis sudah bilang kemanisan. Jadi teman-teman, sebelum aku ke Freiburg ya, aku sudah tahu waktu sebelum mau keluar jalan-jalannya ke pasar Natal, aku pakai baju sampai 5 lapis teman-teman. Bawahan 5 lapis, kaos kaki 3 atau 4 lapis, ya atasan 5 lapis. Terus aku gulung shawl di leherku ya.
dan topi ya, saya pakai yang di dalam, topi yang tutup kepala, baru saya cantolkan tutup jaket saya di kepala saya. Kalau enggak ya aduh, dingin sekali teman-teman. Dan ini ya stand yang jual kuaci-kuaci teman-teman. Yang di sebelah kanan ini jualan kayak biji-biji labu kuning dan sebagainya ya, biji matahari. Maksud saya biji bunga matahari yang sudah dikeringkan, lalu mereka ini olah ya, dipanggang, terus ada dilapisin gula. Nah, ada juga yang asin. Tapi ya teman-teman, untuk harganya ya, harga pasar Natal di Freiburg ini lebih murah daripada yang kemarin kita pergi di Colmar ya. Nanti saya kasih lihat harga makanan kita ya. Jadi kita sudah mengelilingi semua stand-standnya ya. Sekarang saya mau bawa teman-teman ke sebuah restoran vegan ya. Dan restoran vegan ini ya, dia sangat istimewa ya. Dan tentu saja lebih mahal makanannya ya. Hier gibt es kostenloses Essen für wohnungslose Menschen. That is good. Homeless people. Yeah, Germany is good. Restoran ini menyediakan makanannya buat para tunawisma teman-teman. Ini aku sudah antri di stand yang jual Kartoffelpuffer ya. Jadi ini semacam pancake-nya orang Jerman dari kentang ya. Tapi mereka bikinnya enak sekali teman-teman. No cash. Mereka hanya terima cash di sini. Yeah, dry Kartoffelpuffer with plum butter. Yes. Yeah, plum butter. Pflaumenmus. Ja. Pflaumenmus. Biasanya ya pancake kentang ini ya, biasanya sausnya itu pakai apfelmus, yaitu saus apel. Tapi saya mau coba yang saus dari plum ya. Jadi 2 potong pancake begitu yaitu harganya 6 euro teman-teman. Okay. Kalau di Colmar ya, makanan semacam ini ya dan ukurannya seperti ini sekitar 10 euro teman-teman. Crispy. Sì. Io ormai dopo tutte le aglio. Ma quindi è solo patata? Secondo me c'è... Renyah sekali teman-teman, karena aku nggak pakai mikrofon jadi nggak kedengaran kriuk-kriuknya ya. Crispy. Sausnya benar-benar enak teman-teman. Jadi mereka olah ya dari plum ya, buah plum dicampur butter ya, mentega. Tadinya saya mau makan pakai tangan aja biar gampang ya. Suami bilang jangan saya yang potongin, dia bilang. Lo leccherei, ma forse non è il caso. Aku nggak bisa potong dengan hanya pakai satu garpu. Consigli. Di Jerman enak ya, bisa beli gluanya. Kalau kita beli sekaligus 10 gelas ya, harganya cuma bayar 9 gelas teman-teman. Tadi aku pas makan pancake ya, aku tanya orang di seberangku ya, gluanya enak nggak? Katanya enak sekali gluanya. Tapi saya percaya gluan di Jerman itu memang enak sekali. Teman-teman, ini saya tunjukin ya, snowball ya, snowball, kue yang bentuknya dibikin seperti bola salju. Dan ini stand yang jual berbagai macam keju. Ini seperti taman ria ya, tempat bermain anak-anak kecil ya.
Ayo sekarang kita cari makanan suami ya. Si Raina katanya dia mau makan sosis panggang jepit dalam roti. Dan sebenarnya ya di daerah yang berbeda-beda itu sosisnya juga beda-beda teman-teman. Jadi ini sosis rasanya Black Forest. Di sini roti jepit sosis ya, cuman seharga €4.50. Darling. Hier irgendwo ein Cent? Yeah, yeah. Oh, the sign is there. There's the sign, darling. Orang Jerman biasanya makan roti jepit ini ya, sosis. Mereka lebih suka pakai mustard ya. Mustard itu rasanya agak pedas-pedas dikit gitu loh. Sama sekali berbeda dengan mayonnaise ya. Jadi makanan yang di pasar Natal ini, terutama yang baru dipanggang ya, itu harus langsung dimakan teman-teman. Nggak bisa bawa pulang, sudah nggak enak kalau dibawa pulang. Darling. Was sieht? Darling. Dan untuk Lebkuchen ya, kalau di Jerman namanya Lebkuchen, itu artinya biskuit manis ya, yang mereka bikin ada tulisan-tulisannya ya. Itu cuman ada di Jerman teman-teman. Kami suka berdiri mendengarkan musik dari para pengamen. Aku selalu terharu sama para pengamen ya. Apalagi cuaca begitu dinginnya, mereka berdiri di luar gitu main musik. Kita orang ada makan, minum, pakai sarung tangan, masih saja dingin. Tapi mereka demi sesuap nasi ya, mereka berdiri berjam-jam main musik ya. Hidup ini memang keras teman-teman. Ya, saya tahu kadang-kadang ya para pengamen itu bukan benar-benar miskin, tapi karena mereka hobi ya, jadi mereka itu mau berbagi musik ke orang-orang banyak. Tadi kami enak-enak mendengar musik, tiba-tiba ada dua polisi ya lewat lari dan menyuruh kita minggir ya. Aku sampai takut sekali, hampir copot jantungku. Aku kira ada aksi teror. Karena polisinya ya teriak sampai orang kaget semua. Darling, go away. Aku suka sekali lihat tram lewat teman-teman. Ini tram ya, termasuk tram kuno. Oke, sekarang aku mau bawa teman-teman masuk ke gereja ya. Kalau Anda mau ikut masuk, yuk kita masuk ya. Ini katedral terbesar di Freiburg, itu ada di tengah-tengah pusat kota ya. Tapi untuk foto-foto kali ini agak susah karena ada pasar Natal ya. Jadi tenda-tenda dan stand-stand serta gerobak-gerobak mobil itu memblokir ya pemandangannya. Dan di sini nggak boleh foto-foto dan kamera, jadi saya nggak terlalu banyak foto ya. Jadi di dalam itu dilarang untuk videografi sama foto-foto teman-teman. Kadang saya suka ya kalau udah dingin-dingin sekali di luar, kita masuk ke dalam gereja itu lebih hangat ya, karena di dalam ada penghangat.
Memang tidak semua katedral ada penghangatnya, tapi banyakkan yang di pusat kota itu biasanya ada, teman-teman. Karena mereka tahu para pengunjung itu suka masuk ke dalam ya, termasuk juga para turis. Jadi nanti saya mau berdoa sebentar, juga mau pasang lilin. Tapi kok aku lihat banyak orang juga foto-foto di dalamnya dan video-video. Kata suami karena nggak ada yang jaga. Jadi aku video sedikit biar teman-teman bisa lihat ya. Stylenya itu style Gothic Cathedral ya. Dan katedral ini dibangun pada tahun 1200-an, sekitar lebih dari 800 tahun yang lalu. Jadi saat itu masih zamannya Romawi. Oke teman-teman, kami baru saja keluar dari gereja. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita keliling sebentar di kota Freiburg ya. Ayo. Jadi teman-teman, pas di seberang Freiburg Cathedral ini ya, ada sebuah bangunan yang sangat bersejarah. Jika Anda sudah berada di Freiburg, bangunan ini tidak boleh dilewatkan teman-teman. Anda lihat saja ya, stylenya itu dan desainnya itu sangat unik. Ini merupakan salah satu bangunan yang sangat bersejarah ya di Freiburg. Kalau bahasa Inggrisnya namanya Historical Merchants Hall. Pas di berseberangan dengan katedral ya. Jadi berseberangan dengan katedral ini teman-teman ya. Ini katedral di Freiburg yang cukup terkenal ya. Tadi di dalam tidak boleh foto-foto ya, tapi banyak orang curi foto juga karena nggak ada yang menjaga ya. Jadi katedral ini ya, setiap kali kita datang ya, selalu kelihatan ada renovasi teman-teman. Lihat ini sebelah kanan renovasi. Sama juga di Ulm ya, di Ulm Münster. Renovasi terus nggak selesai-selesai ya. Nggak tahu kapan selesainya. Kayaknya yang sudah selesai sih. Barusan tahun ini selesai ya. Ya, di mana-mana katedralnya itu sudah terlalu tua ya. Jadi harus dijaga dan maintenance-nya itu besar ya biayanya. Nah, kadang-kadang mereka ketemu musim salju, ada musim hujan, jadi terkendala juga ya jadinya. Setiap saat kita datang selalu kelihatan bangunannya renovasi terus ya. Jadi di sekitar katedral ini ya, di lapangan ini muka belakang samping kiri kanan itu hampir semuanya ada Christmas market teman-teman. Jadi sama ya di seluruh Eropa itu di satu kota biasanya kalau ada pasar Natal ya itu hampir di satu kota. Jadi sebenarnya Christmas market itu sama dengan traditional market ya, yaitu pasar tradisional, cuman mereka hiasannya diganti gitu aja teman-teman. Dan lebih meriah di pasar Natalnya. Dan stand-standnya itu sebenarnya sama kalau kita mau menelusurin ya, cuman mereka hias gitu loh. Jadi pemiliknya sama. Jadi enaknya itu ya, di kota-kota tua di Jerman itu ya, jalanannya pakai batu ini teman-teman. Jadi cobblestone ya. Tapi bagi orang-orang yang pakai kursi roda itu memang agak sulit ya. Kelutak-kelutuk ya, di sini jalannya susah. Apalagi kalau wanita-wanita yang suka pakai sepatu tumit tinggi yang runcing itu nggak mungkin bisa jalan di sini ya. Saya mau lihat berapa canggihnya mereka bisa jalan di sini. Oke. Biasanya ya di kali kecil ini ada air mengalir teman-teman. Ini mungkin musim dingin ya, jadi airnya dimatikan, kalau enggak nanti dia beku jadi es ya. Jadi kalau musim semi sama musim kemarau, Anda kesini ya, Anda bisa lihat ini very cute ya. Setiap tahun mereka ganti, selalu saya perhatiin.
Kadang mereka pakai boat kecil ya, sampan-sampan kecil warna-warni, terus boatnya jalan gitu loh. Jadi ya teman-teman, di Jerman ya itu very cycling friendly ya, bicycle friendly, di mana-mana orang pakai sepeda ya. Dan tidak perlu takut sepedanya diambil orang, selalu ada tempat untuk mengunci sepeda ya. Teman-teman lihat lorong sempit ini ya. Jadi di Jerman itu banyak lorong-lorong sempit seperti itu. Nah, very cute ya. Nah tadi kita sudah dari sini ya teman-teman. Pertama kali kita masukkan dari sini. Saya sudah tunjukkan ke teman-teman ya. Jalan-jalan di kota Freiburg mengulangin memori kami teman-teman. Sekitar 8 tahun yang lalu ya. Kita sudah pernah jalan-jalan di sini, di Passage ini ya. Walaupun udaranya dingin, tapi hati senang sekali ya. Ini juga salah satu tower yang bersejarah ya teman-teman. Saya lupa namanya, nanti saya Google, saya tulis di caption ya teman-teman. Di Jerman banyak tower-tower begitu ya, khususnya dekat stasiun kereta. Dan di bawah tower itu biasanya ya ada terowongan kecil gitu, jadi kita lewat. Nah ada tram lewat, teman-teman bisa lihat tram. Ini tram kuno ya. Ya. Kalau teman-teman mau keliling-keliling naik tram juga bisa, harus beli karcis teman-teman. Ada karcis yang 1 hari ya. Ada juga yang untuk 1 grup ya. Kalau grup itu lebih murah teman-teman. Kalau kita ada 1 grup 5 orang atau 8 orang atau 10 ya. Jatuhnya semakin banyak orang semakin murah teman-teman. Enak. Musim apa saja ya jalan-jalan di pusat kota tua ya. Itu sangat menyenangkan hati teman-teman. Ini datang lagi setiap menit lah. Aku suka sekali lewat tram. Aku suka sekali lihat tram lewat ya. Terus melewati bawah jembatan atau di bawah tower ya. Sepertinya ya, para penumpang boleh memberhentikan tramnya di mana saja ya. Kok nggak ada haltenya ya? Itu lihat penumpangnya turun atau naik, itu tramnya berhenti. Ada loh 1-2 menit berhentinya, baru bergerak lagi. Menariknya ya, tram itu ya yang lewat itu beda-beda warnanya. Warna-warni, ada yang merah jambu, ada yang warna ungu, putih, merah, hijau, kuning. Jadi kelihatannya bukan aku sendiri loh yang videoin tram lewat. Teman-teman kalau jalan-jalan di kota-kota Jerman ya, itu wajib melihat peta kotanya itu loh. Nah seperti ini kan kita ada di sini sekarang ya. Jadi kita mau keliling kota tua ini ya. Jadi kita mulai nanti dari ke sini ya, kita jalan dari belakang gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita jalan-jalan di
Ini ya, ini jalannya turun ya teman-teman. Jadi kalau Anda pakai sepatu yang licin tuh hati-hati. Jadi kita harus memakai sepatu yang bawahnya itu kasar ya. Ini ya bangunannya ini kalau musim semi ya, ini tumbuh bunga-bunganya, daun-daunnya itu menjalar sampai ke atas teman-teman. Ini bangunan ini bagus sekali. Show them this darling. Yeah, you can see if my hand like that, right? You follow ya, darling ya. Jadi boleh diikat di sini sepedanya. Nah, seperti bangunan ini ya teman-teman. Musim semi cantik sekali bangunan ini. Jadi dia tumbuh bunga-bunganya di sini semua ya, daun-daunnya. Sama ini berry-berrynya juga ya. Nih tumbuh semua. Bagus ini. Ya. Teman-teman, di sini ada buaya loh. Di Jerman nggak pernah ada buaya. Tapi orang Jerman suka sekali loh lihat buaya. Dan mereka takut sama cicak ya. Suami saya takut sekali sama cicak. Dia nggak pernah lihat cicak seumur hidupnya. Karena di Jerman nggak ada cicak teman-teman. Oke teman-teman. Kita sudah jalan-jalan 2 jam ya di kota Freiburg. Jadi nanti saya mau bawa teman-teman ke TTC. Sekarang kita mau jalan ke parkiran dulu ya. Kita parkir mobilnya tidak jauh dari pusat kota ya. Tapi kita harus cari dulu di petanya mau lewat jalan mana ya. Tadi kita lewat pasar market kecil juga sih. Nah, jadi di sekitar di pinggiran kota itu juga ada pasar Natal sih yang kecil-kecil. Ayo, kita mulai lagi jalan kita ya. Ada anjing kecil. Perjalanan ke parkir ya, sekitar 10 menitan ya. 10 minutes ya, I think. Walking to the parking. 14. Ya, 14. 14 menit teman-teman. Nggak apa-apa ya, teman-teman ikut jalan dulu. Sambil lihat-lihat, di sini kita belum lewat tadi. Lihat, jalanannya semua batu-batu begitu ya. Bagus ya, jadi mobilnya lewat juga di jalan yang berbatu seperti ini. Teman-teman lihat grafiti ini, aku tertarik. Zaman dulu ya, mereka bikin bir. Ini sudah sekitar jam 2 siang teman-teman. Ini ada patung bayi Yesus ya. Kita jalan-jalan begini ya, butuh Google Maps juga teman-teman supaya nggak kesasar dan kita nggak habis waktu ya. Jadi Freiburg ini ya termasuk kota tua yang sudah cukup lama di Jerman teman-teman. Makanya cobblestone-nya itu ya sangat klasik ya. Jadi dia itu sampai ke trotoar toko ya. Sampai ke tengah jalan, nah itu di samping-samping dekat got semua itu batu-batu cobblestone ya.
Di sini ada restoran vegetarian tapi yang versi India, teman-teman. Jadi kalau vegetarisnya sayur-sayuran saja itu cuma 13,90 euro, tapi kalau ada taruh daging-daging vegetariannya itu 15,90 euro. Nah, minumannya 3 euro. Ya, lebih murah dari kemarin di Kolma ya. Nah, ini kan banyak makanannya, lihat nih. Kalau di Kolma kan cuma satu gitu loh. Jadi 15 euro di Kolma. Tanya lewat lagi, teman-teman. Suami kasih tahu kalau tower itu namanya Martin's Tor. Bahasa Jermannya yaitu Martin's Tower. Halo. You are in the YouTube. Are you okay? Baguslah mereka nggak takut sama kamera. You found already, darling? Have you found your parking? Okay. Ini satu lagi, teman-teman. Tramnya, tram warna putih. Aku lihat tram lewat yang nggak pernah bosan punya. Aku ke Dresden, kemana-mana di Berlin. Aku suka ini videoin, fotoin tram lewat. Ini tadi suami kasih tahu ini Martin Tower ya. Martin's Tor bahasa Jermannya. Menara Martin ya, saya ingat sekarang. Kalau tower bahasa Indonesia itu menara. Genau dieses Modell, was ich kaufe, fährt. Let's go, darling. Gehen wir mal darüber. Anjing. Nah, selalu terlambat lah. Teman-teman, cerita anjing ya. Aku ada cerita menarik ya. Nanti kapan-kapan saya ceritain ke teman-teman ya. Itu idenya suami. Ya. Nanti ya kapan-kapan ya di video bersih-bersih mungkin saya ceritain ya. Jadi teman-teman gak usah takut kelaparan kalau di Jerman ya. Itu banyak kafe-kafe. Jalan aja di pusat kotanya. Sekelilingnya itu semua restoran, kafe ya. Jadi ada bakerai juga ya, toko roti. Nah, jadi ada kafe-kafe kecil. Ya. Kalau di Jerman ya sudah termasuk murah ya teman-teman kalau dihitung dari Eropa Barat lah. Banyak sih orang-orang bilang lebih murah dari Prancis, lebih murah dari Spanyol ya. Ya nggak tahu, lihat-lihat makanan juga sih. Tapi kebanyakan memang Jerman lebih terjangkau sih. Makanya dia orang suka kesini juga. Katanya sudah enak lagi makanannya. Murah lagi ya. Nah, kafe-kafe seperti ini ya. Mereka itu harus nunggu di atas jam 5 ini baru rame ya. Orang-orang baru datang, minum-minum, makan-makan. Ada anjing gede. Anjing. Ini ada diskonnya untuk makan siang.
Tapi jam makan siangnya sudah hampir selesai teman-teman. Ini harganya teman-teman lihat. Kita udah mau nyampai ke tempat parkir teman-teman ya. Lewat lagi tuh tram warna putih. Can you hold, darling? It's so heavy. Thank you. Jadi bagus ya kalau di kota-kota pakai tram gitu ya. Jadi nggak ada asap, nggak ada debu ya. Nah, di sekeliling bangunan tua itu ada bangunan modern. Nah, itu yang dari kaca ya teman-teman, lihat ya. Nah ini. Ya saya tidak tahu itu bangunan apa, nanti saya Google ya kalau saya sempat. Dulu-dulunya saya nggak tahu ada nggak. We have ever seen this building. Nah belum teman-teman, dulu 3-4 tahun yang lalu kita datang nggak ada bangunan ini. Ini anjing Labrador nggak ya teman-teman? Teman-teman, ini di depan ada Asia restoran ya, bukan restoran lah, imbis. Ini yang buka pasti orang Vietnam teman-teman biasanya. Ya, ini harga-harganya kalau teman-teman mau lihat ya, itu harga-harganya ada di sana semua. Ini kita lewat satu lagi restoran Asia ya. Biasanya restoran Asia itu ya dia ada wok gitu loh, kayak kuali gitu loh. Nah, wok itu kan kuali. Aku jarang sekali sih mau makan di ini ya, di rumah makan Asia. Biasanya masak di rumah lebih enak. Teman-teman, kita udah di jembatan ya teman-teman. Jadi sekalian saya kasih lihat stasiun kereta apinya ya. Ini saya berbagi sedikit ya. Kalau kita lihat dari pemandangan di luar itu ya sepertinya ekonomi Jerman itu nggak kenapa-kenapa ya. Tapi kalau kita tilik secara detail ya, mendalam dan melalui statistik ya, itu perekonomian Jerman itu sudah drastis turun teman-teman. Kenapa? Karena lebih dari 2.200 perusahaan besar dan kecil tutup di seluruh Jerman. Kita udah mendekati stasiun kereta apinya teman-teman. Sebenarnya kalau kita mau lihat secara gamblang ya, dari pasar Natal ini kita sudah bisa membaca perekonomian Jerman. Daya beli orang itu sudah turun teman-teman.
Karena kalau dibandingkan dengan dulu beberapa tahun yang lalu sebelum COVID, itu orang-orang tidak pelit untuk makan, beli souvenir di pasar Natal. Itu orang-orang pulang ya membawa bungkusan. Nah, tuh di bawah. Teman-teman udah lihat kan? Jadi sudah beda teman-teman, orang-orang ke pasar Natal sekarang ya, itu tidak seperti dulu, mereka sepuasnya makan ya, sebebasnya. Hofbahnhof. Jadi Freiburg Hofbahnhof namanya. Stasiun kereta api stasiun pusat kereta api Freiburg. Jadi ya teman-teman, dari pasar Natal ini saja kita sudah bisa membaca kira-kira perekonomian di Jerman itu seperti apa sekarang. Jadi ya teman-teman, di Jerman ya, ini menurut pemikiran saya saja sangat berbahaya ya, karena lihat itu, kita berdiri ya di samping sini ya. Kita berdiri di samping sini, ini sudah rel kereta api ya. Berbahaya sekali, lihat ini sudah rel kereta api. Nah, jadi orang-orang kalau mau bunuh diri gampang sekali ya. Jadi banyak kejadian begitu di Jerman. Itu ada satu teman kita, bukan teman kita sih, teman dari teman kita. Tahun lalu dia itu stres ya, jadi depresi. Tinggal lompat aja dia. Jadi meninggal di tempat ya, kasihan sekali. Oke teman-teman, sekarang kita ke parkiran dan kita segera berangkat ke TTC ya. Ya teman-teman ikutin terus ya. Kita lihat tempat wisata terkenal di Black Forest, namanya TTC ya. Kita akan menempuh jarak kira-kira 33 km teman-teman. Karena perjalanan pulang ke kota kami ya, itu kita melewati TTC, kita tinggal belok sedikit lah masuk. Jadi kita menikmati pemandangan yang indah di TTC itu ya, scenic view melalui mobil ya teman-teman, melalui jendela kaca mobil ya. Dan ini kita sudah sampai di kota TTC teman-teman. Di Jermannya tidak seperti di Indonesia, kita boleh sembarang berhenti di pinggir jalan untuk ambil foto pemandangan yang bagus ya. Di Jerman tidak boleh, sangat ketat di sini. Dan biasanya mobil-mobil yang lain yang lewat ya, kalau lihat kita begitu bisa dimarahin kita. Jadi suami tidak pernah mau berhenti sembarangan. Ini suami nunggu di tempat parkiran, jadi saya turun sebentar ya, ngambil pemandangan dari dekat ya. Raina bilang dari sini belum cukup tinggi untuk melihat pemandangan yang bagus ya. Jadi dia bilang dia coba nyetir ke atas lagi ya, sekitar 15 km dari sini. Kami coba ya berusaha membawa teman-teman untuk melihat pemandangan yang bagus dari atas ya ke Danau TTC ini. Tapi cuaca sepertinya tidak mengizinkan karena ya kabutnya itu tebal sekali ya. Nah, coba teman-teman lihat ke sebelah kiri ya. Kami akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke kota TTC ya. Jadi nggak mungkin bisa lihat dari atas teman-teman, karena nggak kelihatan apa-apa, kabutnya tebal. Jadi kita balik lagi ke pusat kota TTC. Dari kotanya kita bisa melihat sedikit dari dekat ya danaunya.
Di sini teman-teman bisa melihat kiri kanannya ya, bangunan-bangunan di TTC ini ya, itu terpengaruh dengan bangunan-bangunan yang ada di Black Forest. Jadi model-modelnya itu hampir seperti rumah-rumah di Black Forest teman-teman. Kita sudah hampir mendekati danaunya ya teman-teman. Aku coba buka jendelanya ya. Teman-teman, ini kita sudah di danaunya TTC ya. Tapi ini karena mendung dan banyak kabut ya. Percuma saja kita tadi ke atas nggak bisa kelihatan apa-apa. Jadi kita turun lagi di kotanya ya. Kasih lihat teman-teman lewat mobil ya. Coba nanti saya zoom ya. Nah itu dulu kursinya teman-teman, ada lihat saya duduk di sana foto-foto. Kita dulu udah pernah ke sini ya teman-teman. Ya, saya zoom lagi ya. Nah, kalau musim semi sama kemarau sih memang indah sekali ya. Jadi orang-orang ke sini main boat ya, main ski air. Ini ada camper van. Kasih teman-teman lihat kotanya juga ya. Jadi ini sebuah tempat wisata yang sangat khasnya Baden-Württemberg ya. Jadi model-model Black Forest ya di sini. Ini juga sudah sore sekali. Kita harus balik ke rumah ya, karena besok sudah Christmas Eve ya. Jadi kami harus ke supermarket lagi, ada bahan-bahan yang belum kebeli. Beberapa hari yang lalu kita nggak ketemu barangnya. Dan nanti setelah pulang ya ini, kita nggak langsung ke rumah, kita belanja dulu teman-teman. Jadi saya kira sampai di sini saja ya vlog saya ya. Jadi teman-teman, hari ini vlognya dari pagi sampai sore. Saya kira saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang telah menemani saya jalan-jalan sampai pulang ya. Dan semoga teman-teman senang dengan vlog jalan-jalan saya ke Christmas marketnya di Freiburg, sama keliling kotanya dan lihat-lihat pemandangan di TTC ya. Jadi teman-teman pantau terus vlog saya dan saya akan update terus ke teman-teman ya. Nanti di vlog-vlog berikutnya itu ya. Semoga teman-teman menyukai vlog jalan-jalan hari ini. Jangan lupa diberi like dan di komentar serta dibagikan. Juga yang belum subscribe, di subscribe ya. Di sini saya dan Raina mau mengucapkan selamat hari Natal buat teman-teman yang merayakannya ya. Darling, say Happy New Year. Darling, say Happy New Year to them. Happy New Year. Dia Gutes lagi neues Jahr. fokus nyetir ya. Kadang saya nggak suka mengganggu dia. Dia bilang selamat tahun baru juga. Jadi selamat hari Natal buat teman-teman Kristen yang merayakan hari Natal. Dan selamat tahun baru juga ya untuk semuanya ya. Salam damai dan sejahtera. Terima kasih telah menyimak. Bye-bye. Bye bye.